Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. BMKG Kupang mengimbau waspada potensi fenomena banjir pesisir atau ROB. Jumlah kunjungan di Taman Nasional Kelimutu meningkat pasca pandemi COVID-19. Saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ali Soai. Ya, dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang mengimbau warga di Nusa Tenggara Timur untuk mewaspadai adanya potensi fenomena banjir pesisir atau ROB. Diprediksi banjir ROB akan terjadi di pesisir selatan Pulau Flores Alor, pesisir Pulau Sumba, pesisir Laut Saburai Jua, dan pesisir Pulau Timorote. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang memberikan peringatan dini kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama warga yang tinggal di pesisir pantai untuk mewaspadai banjir ROB. Banjir pesisir adalah peristiwa naiknya permukaan air laut ke daratan pesisir pantai yang disebabkan oleh air laut pasang atau curah hujan yang tinggi, kemudian menyebabkan daerah di sekitarnya tergenang oleh air laut. Berdasarkan rilis dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, banjir pesisir dipicu adanya fenomena fase bulan baru yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2022 dan perigi atau jarak terdekat bulan ke bumi pada tanggal 24 Desember 2022 berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan daripada biasanya. Berdasarkan pantauan data prediksi pasang surut, tinggi gelombang, kecepatan angin dan curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi dinamika pesisir di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pasang maksimum air laut diprediksi akan berlangsung mulai hari ini, tanggal 28 hingga 30 Desember 2022. Sementara wilayah yang akan terimbas banjir ROB yakni di pesisir selatan Pulau Flores hingga Alor, pesisir Pulau Sumba, pesisir Pulau Saburai Jua, dan pesisir Pulau Timorote. Banjir pesisir atau ROB dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam, perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Masyarakat yang bermukim di pesisir selatan Pulau Flores Alor, pesisir Pulau Sumba, dan pesisir Pulau Saburai Jua, serta pesisir Pulau Timorote diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Tenau Kupang. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, pasca banjir di Dusun 4 dan Dusun 1 Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, warga telah kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan warga yang rumahnya hanyut terbawa banjir memilih mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga. Beginilah kondisi warga Dusun 4 Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, pasca banjir yang melanda pemukiman ini pada 25 Desember 2022 lalu. Nampak masih banyak sisa material kali dan barang-barang warga yang terbawa banjir. Nampak pula ada genangan air dan tumpukan lumpur di beberapa tempat. Pantauan TVRI NTT pasca banjir di Dusun 4 dan Dusun 1 Desa Pariti, warga telah kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan warga yang rumahnya hanyut terbawa banjir memilih mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga.
Marten Erianto Saduk, warga RT 20 RW 10 mengatakan, sebelumnya warga mengungsi ke rumah kerabat dan kantor Klasis Gemit Sulamu. Tetapi karena banjir surut sehingga warga memilih pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan lumpur dan material pasir yang masuk dalam rumah saat banjir. Ia menambahkan korban yang terdampak banjir ini ada yang selain kehilangan rumah, tetapi sebagian besar kehilangan ketersediaan makanan dan ternak. Karena saat banjir, air merendam semua padi yang menjadi sumber makanan sehingga tidak dapat terselamatkan. Ia berharap perhatian dari pemerintah untuk membantu warga yang terdampak, sementara itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Kupang, warga Kabupaten Kupang yang terdampak banjir tersebar di 5 desa dan 1 kelurahan dari 4 kecamatan. Adapun desa atau kelurahan tersebut yakni Kecamatan Kupang Tengah di Desa Oebelo sebanyak 112 kepala keluarga, Kecamatan Takari di Desa Benu sebanyak 16 kepala keluarga, dan Kelurahan Takari sebanyak 52 kepala keluarga. Kecamatan Sulamu di Desa Pariti 196 kepala keluarga, dan Desa Bipolo sebanyak 2 kepala keluarga. Dan Kecamatan Amfoang Barat Daya di Desa Bioba Baru sebanyak 6 kepala keluarga. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, meski stok minyak tanah di Kabupaten Manggarai masih aman, namun kelangkaan minyak tanah masih terjadi. Pihak pemerintah bersama Pertamina TBBM Reo terus melakukan operasi pasar guna menekan harga minyak tanah yang semakin tinggi. Kepala Pertamina TBBM Reo, Zainal Arifin mengatakan, stok minyak tanah sejak bulan Desember sudah kembali normal. Bahkan ada penambahan sebanyak 100 kiloliter, ditambah SA fakultatif sebanyak 100 kiloliter, sehingga total stok minyak tanah di bulan Desember 950 kiloliter. Sementara rata-rata bulan Januari hingga November 2022 kemarin hanya 750 kiloliter. Zainal mengatakan kelangkaan terjadi karena kepanikan masyarakat saat ada pengurangan jatah minyak tanah dari BPH Migas di bulan November 2022 lalu. Namun di bulan yang sama, ada penambahan SA fakultatif sebanyak 100 kiloliter, sehingga normal kembali menjadi 750 kiloliter. Kecelakaan itu pada bulan November itu memang ada pengurangan kuota dari BPH Migas, tapi pada saat adanya kelangkaan itu ada tambahan lagi SA fakultatif. Jadi kalau secara rata-rata juga kembali normal. Di bulan November itu terjadi normal di 750-an. Namun dikarenakan mungkin karena ketakutan masyarakat, akhirnya masyarakat memborong beli banyak-banyak yang harusnya beli 10 liter mungkin atau 5 liter cukup, dia beli banyak karena ketakutan, karena kesusahan untuk mendapatkan minyak tanah. Akibat kelangkaan minyak tanah tersebut, harga minyak tanah dijual dengan harga yang sangat mahal. Untuk 1 liter dijual dengan harga Rp5.000 per liter, bahkan ada yang Rp15.000 per liternya. Untuk mengatasi kelangkaan yang masih terjadi dan menekan harga minyak tanah yang tinggi, pemerintah bersama Pertamina TBBM Reo terus melakukan operasi pasar. Operasi pasar murah tersebut dengan harga Rp3.600.000 per liternya. Operasi pasar diserbu warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan harga minyak tanah subsidi. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, sebuah pick-up dengan bodi berwarna hitam terseret dan menabrak pagar pengaman jalan. Kecelakaan tunggal itu terjadi di Jalan Tanjakan, Hutan Watu Kagorok, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pick-up itu ditumpangi oleh 2 orang, yakni driver dan 1 orang lainnya. Mereka berhasil menyelamatkan diri setelah pick-up terjepit di pagar pengaman jalan tersebut. Diketahui pick-up tersebut berasal dari Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah, hendak menuju ke Kodi. Mereka bertujuan untuk pergi melayat keluarga yang baru meninggal dunia di wilayah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Namun setiba di tikungan, tepatnya di hutan wisata Roko Rakamata Lombu, pick-up tersebut bertemu pengendara sepeda motor berlawanan arah yang diduga mengambil jalur. Saat itu pula driver pick-up berusaha menghindar untuk tidak mengenai pengendara sepeda motor. Sayangnya karena jalan licin, driver pick-up banting setir lalu mengenai pagar pengaman jalan hingga menyebabkan roda kanan belakang terjepit pagar tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, akan tetapi dari satu kejadian itu, pick-up mengalami rusak berat. Minggus, salah satu orang yang ikut di dalam pick-up tersebut mengatakan bahwa saat kejadian hujan deras dan jalan menjadi licin. Sampai di tikungan, pick-up yang ia tumpangi berpapasan dengan sepeda motor yang sedikit mengambil jalur. Karena takut tertabrak, sopir lalu mengarahkan pick-up ke pinggir dan terseret di pagar besi. Minggus menyebutkan tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut. Dirinya dan driver pick-up tidak mengalami cedera apapun. Sedangkan pengendara sepeda motor yang mereka berusaha hindari juga tidak terjatuh. Jika tidak ada pagar pengaman jalan, Minggus menyebutkan dirinya dan driver pick-up bisa terjun ke dalam jurang hutan Watu Kagorok. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kondisi hujan yang tidak menentu menyebabkan munculnya hama ulat yang menyerang tanaman jagung milik petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata mengimbau para petani untuk terus berkoordinasi dengan petugas penyuluh lapangan agar dapat mengatasi masalah ini. Hama ulat mulai menyerang tanaman jagung milik petani di Kabupaten Lembata beberapa waktu belakangan ini. Hama ulat ini mulai menyerang saat tanaman petani baru berumur 2 hingga 3 minggu. Banyak petani mulai resah dengan kondisi ini karena mereka terancam gagal tanam dan gagal panen. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Kanisius Tuak, memerintahkan seluruh petugas penyuluh pertanian agar proaktif mengunjungi para petani di desa-desa. Dia juga menghimbau para petani agar segera melaporkan kepada penyuluh lapangan jika mereka menemukan adanya hama ulat pada tanaman jagung. Kanisius menjelaskan pihaknya telah menyiapkan obat-obatan untuk membantu para petani mengendalikan hama ulat yang menyerang tanaman jagung. Menurutnya, hama ulat ini muncul karena curah hujan yang tidak menentu di Kabupaten Lembata sebagai dampak dari perubahan iklim secara global. Dengan hama jagung, itu artinya bahwa kondisi lapangan iklim kita curah hujan yang tidak menentu sehingga hama ulat itu muncul. Tetapi tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Selalu berkoordinasi dengan petugas kita di lapangan. Amunisi, obat-obatannya ada. Lalu petugas kita juga standby, tinggal koordinasi untuk kita melakukan pelayanan pengendalian. Ya, kalau hujan ini dia berjalan terus, pasti kita punya jagung, ya, hama yang ada pasti hilang. Hama ulat beberapa tahun belakangan selalu menyerang tanaman jagung milik petani di Kabupaten Lembata. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata menunjukkan sekitar 70% lahan pertanian di Kabupaten Lembata telah ditanami jagung saat ini. Oleh karena itu, antisipasi dini menjadi salah satu solusi mencegah terjadinya gagal tanam dan gagal panen akibat hama ulat. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami. Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama perayaan Hari Raya Natal dan jelang malam pergantian tahun, Kepolisian Polres Manggarai Barat melakukan operasi Pekaturangga. Polisi menyisiri tempat hiburan malam dan area publik di pusat kota Labuan Bajo. Inilah kegiatan operasi Pekaturangga yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Manggarai Barat. Petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan minuman keras yang sengaja dibawa pada area umum. Selanjutnya, polisi menyita dan melakukan pendataan kepada masyarakat, serta memberikan peringatan dan penjelasan agar tidak mengkonsumsi minuman keras di lokasi umum yang dapat memicu tindak kriminal. Pemeriksaan juga dilakukan di lokasi hiburan malam. Polisi melakukan pendataan kepada para wanita pemandu karaoke untuk memastikan tidak ada yang dipekerjakan di bawah umur. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama perayaan Natal dan jelang malam pergantian tahun. Siap untuk mengamankan pelaksanaan Natal maupun Tahun Baru dan menjamin keamanan aman dan kondusif. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Sementara itu, Satgas Pangan Republik Indonesia menggelar inspeksi mendadak di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Kupang. Hal ini dilakukan guna mengecek ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Inspeksi mendadak yang dilakukan gabungan Satuan Tugas Pangan Pusat di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Kupang menemukan sedikit kenaikan pada barang kebutuhan pokok seperti harga telur serta daging ayam. Meski demikian masih tergolong relatif normal. Tim Satgas Pangan RI juga meninjau stok ketersediaan beras di gudang Perum Bulog Tenau Kupang. Dalam peninjauan ini, tim Satgas Pangan pun memastikan stok beras dan harga di pusat perbelanjaan aman hingga pergantian tahun.
Selain beras, di sini juga ayam cukup tinggi ya. Karena per 1,1 kilo tadi dijual dengan harga 49.000, 1,1 kilo. Kemudian di bawah 1 kilo 0,8 tadi 48.000. Jadi memang cukup tinggi di sini di daerah. Tapi tidak bilang terlalu melonjak tinggi sekali karena ketetapan harga itu menurut masuknya di sini tuh masih normal lah. Kombes Hermawan menegaskan tim Satgas Pusat akan melakukan penindakan keras terhadap pengusaha nakal yang menaikkan harga kebutuhan pokok yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, Kepolisian Resor Timur Tengah Utara memusnahkan minuman keras dan berbagai makanan dan minuman ringan yang kadaluarsa. Kegiatan pemusnahan minuman keras dan barang-barang kadaluarsa berlangsung di Mapolres TTU. Dipimpin langsung oleh Kapolres TTU AKBP Muhammad Mukson, dihadiri sejumlah tokoh agama dan perwakilan TNI, DPRD, dan pemerintah setempat. Minuman keras dan makanan serta minuman ringan kadaluarsa yang dimusnahkan merupakan barang bukti hasil operasi penyakit masyarakat yang digelar Kepolisian Timur Tengah Utara jelang perayaan Natal tahun 2022 lalu. Data pihak kepolisian, barang bukti yang dimusnahkan yaitu miras tradisional atau sopi sebanyak 289 liter dan sedikitnya 500-an lebih bungkus makanan dan minuman ringan kadaluarsa. Kapolres TTU Muhammad Mukson mengungkapkan kegiatan pemusnahan ini sebagai bagian dari upaya kepolisian menjaga agar situasi di wilayah tersebut tetap kondusif. Di sini kita melihat bahwa hasil data dari kepolisian kami dari Polres TTU membuktikan bahwa mayoritas penyebab terjadinya tindak pidana serta kecelakaan yang berakibat fatal itu adalah dampak dari mengkonsumsi miras. Sehingga kemarin kita prioritaskan banyak melaksanakan penegakan hukum khususnya masalah perihal minuman keras. Kapolres TTU juga menghimbau agar seluruh pihak ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang. Masyarakat juga diingatkan tidak mengkonsumsi minuman keras, karena dari data kepolisian, tindakan kriminal dan kecelakaan yang dipicu akibat pengaruh minuman keras, angkanya cukup tinggi di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Rumah warga di Jalan Pedakunya, Kelurahan Naikoten 2, Kota Kupang habis dilalap si jago merah pagi tadi sekitar pukul 7 WITA. Kejadian naas tersebut terjadi akibat kompor yang meledak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kebakaran terjadi di Jalan Pedakunya nomor 58 RT 06 RW 04 Kelurahan Naikoten 2, Kota Kupang. Kejadian bermula ketika pemilik rumah Abdi Keraf sedang memanaskan air menggunakan kompor minyak tanah dan hendak menambahkan minyak tanah ke kompor yang sedang menyala. Naas, minyak tanah tersebut tumpah mengenai sumbu kompor dan sempat terjadi ledakan. Ledakan tersebut membuat dirinya kaget dan menjatuhkan jerigen berisi minyak tanah ke lantai, sehingga serta-merta api menyambar minyak tanah tersebut dan kebakaran tidak dapat dihindari. Pemilik rumah serta warga sekitar sempat berupaya memadamkan api, namun akibat kondisi rumah yang merupakan rumah tua membuat api sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran datang sekitar 30 menit kemudian dan berhasil memadamkan api sehingga tidak merambat ke perumahan sekitar. Abdi Keraf yang merupakan seorang dosen tersebut mengaku panik ketika kejadian tersebut berlangsung, sehingga tidak sempat menyelamatkan harta benda miliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Debbie Sue, Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Ngada akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu.
Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit. Geser lagi. Desok. Besok. Ya. Besok. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB-T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Kanan dikit. Geser lagi. Desok. Besok. Ya. Besok. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, Pemda Ngada melakukan penyerahan 17 unit kapal penangkapan ikan bagi kelompok nelayan di 4 kecamatan guna meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan ikan segar. 17 unit kapal penangkapan ikan ini diharapkan mampu meminimalisir ketergantungan pasokan ikan dari kabupaten lain. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Ngada sangat tinggi. Selain mudah dijangkau dengan harga relatif murah, juga mampu menyangga kebutuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang suka mengkonsumsi ikan dengan berbagai macam aneka olahan.
Tingginya permintaan ikan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan armada penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Ngada, sehingga masih sangat bergantung kepada pasokan ikan dari kabupaten lain seperti Ende, Maumere, dan Labuan Bajo. Untuk meminimalisir ketergantungan akan ikan dari daerah lain, Pemda Ngada dengan menggunakan dana pinjaman mengadakan 17 unit penangkapan ikan yang berbahan fiber dengan mesin Yanmar dan dilengkapi alat penangkapan ikan serta penerangan agar bisa dioperasikan pada malam hari tanpa kendala apapun. Ke-17 unit kapal penangkapan ikan yang menelan anggaran 5 miliar lebih ini diharapkan dapat dioperasikan oleh nelayan, serta merawat dan menjaga dengan baik sehingga dapat dipakai dalam tempo waktu yang lama. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan sudah saatnya pemberdayaan nelayan lokal diprioritaskan untuk mengoptimalisasi potensi kelautan yang ada di Kabupaten Ngada sehingga perputaran uang dan pendapatan nelayan bisa ditingkatkan serta kebutuhan ikan oleh masyarakat terjadi secara mandiri oleh nelayan yang ada di Kabupaten Ngada. Kebutuhan itu sekitar hampir 5.000 ton konsumsi ikan di Kabupaten Ngada. Nah, oleh karena itu diharapkan dengan pengadaan kapal kepada para nelayan penerima manfaat sebanyak 17 unit dari induk APBD tahun 2022 ini diharapkan minimal mereka bisa menghasilkan 1.000 ton per tahun dari 17 unit ini. Ya. Bukan lagi selama ini ikan hampir 80% dari luar Kabupaten Ngada. Ini sebetulnya sasaran bagaimana pemberdayaan nelayan dalam rangka memenuhi kebutuhan 3T, tuka, tuku, TK dalam bingkai tante nila maris. Selepas upacara adat dan penandatanganan dokumen penyerahan bantuan armada kapal penangkapan ikan, Bupati Ngada bersama rombongan langsung mencoba kapal penangkapan ikan dengan mengitari Teluk Aimere. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dukcapil Timor Tengah Selatan telah melakukan pelayanan jemput bola di 76 desa. Mereka turun ke desa-desa untuk melakukan pelayanan di desa tersebut demi pendekatan pelayanan. Salah satu program yang dilakukan Dukcapil Timor Tengah Selatan tahun ini adalah program pelayanan jemput bola. Kadis Dukcapil TTS Apris Manafe mengatakan, tujuan dari program ini adalah untuk meringankan beban operasional warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Dalam program ini, pihak Dukcapil akan turun ke desa-desa untuk melakukan pelayanan di desa. Setiap dokumen kependudukan dapat dicetak di desa dan warga tidak perlu datang ke SOE untuk mengurus di kantor Dukcapil. Selama tahun 2022, pihak dinas telah melakukan pelayanan di 76 desa di Timor Tengah Selatan. Apris Manafe mengatakan program ini sangat membantu warga. Karena itu dirinya meminta setiap kepala desa bisa berkoordinasi dengan baik sehingga setiap kebutuhan warga bisa terlayani dengan baik. Selain melakukan pelayanan jemput bola, sepanjang tahun ini mereka juga melakukan pelayanan pengadaan kartu identitas anak. Walau prospek pelayanan ini belum mencapai target, mereka berharap agar bisa bekerja lebih baik di tahun mendatang. Melakukan pelayanan jemput bola itu untuk 76 desa. Tinggal dua desa, satu sementara hari ini, terus desa Potilo di Kecamatan Mangnatan Utara itu nanti hari Selasa tanggal 13 Desember. Kartu identitas anak itu tahun ini memang kami dikasih target 30%. Namun karena berbagai keterbatasan dan kondisi, sampai dengan saat ini sudah 12% lebih. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Pemirsa, jumlah kunjungan di Balai Taman Nasional Kelimutu, baik dari mancanegara maupun Nusantara meningkat pasca pandemi COVID-19. Salah satu program yang dilakukan Dukcapil Timor Tengah Selatan tahun ini adalah program pelayanan jemput bola. Kadis Dukcapil. Meski belum mencapai target pasca pandemi COVID-19, jumlah kunjungan di Balai Taman Nasional Kelimutu per bulan November meningkat. Hal ini disampaikan Koordinator Tim Media Sosial Balai Taman Nasional Kelimutu, Clara Dipta.
Dirinya menyebutkan jumlah kunjungan per bulan November 2022 mencapai 73.630 orang. Di antaranya wisatawan Nusantara sebanyak 68.880 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 4.750 orang. Ia juga menyampaikan terkait target BTNK di tahun 2022 sebanyak 3 miliar dan realisasinya hanya 1 miliar. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 dan ada pembatasan jumlah kunjungan. Ia juga menambahkan saat ini BTNK lagi dalam proses pemulihan dan sudah berbagi cara dilakukan, diantaranya promosi melalui media sosial dan beberapa kegiatan ritual di Danau Kelimutu. Untuk diketahui jumlah kunjungan di tahun 2021 mencapai 33.694 orang, di antaranya wisatawan Nusantara sebanyak 33.513 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 181 orang. Untuk tahun ini pengunjung di kawasan Taman Nasional Kelimutu sudah cukup baik, cukup meningkat, yaitu dengan kunjungan wisatawan Nusantara sudah mencapai sampai bulan November ini mencapai 68.870 pengunjung, dan untuk wisatawan mancanegara sudah sampai 4.750. Nah, di sini memang kami ada yang namanya target pemasukan negara bukan pajak ya, PNBP dari wisatawan itu dalam 1 tahun kurang lebih sekitar 3 miliar. Dan untuk tahun ini sampai bulan November pemasukan untuk wisatawan yang masuk ke kawasan Taman Nasional Kelimutu sudah mencapai 1,3 miliar, 1 miliar 344 juta, jadi seperti itu. Yang dimana pemasukan itu lebih banyak dari pengunjung mancanegara. Dari pengunjung mancanegara itu penyumbang PNBP yang cukup besar. Dari Kabupaten Ende Obitani, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo,
Segera beralih ke TV digital. Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Lomba hias pohon Natal antar gereja yang digelar oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kupang, Iasman Saku, berlangsung meriah. Acara tersebut dikemas dalam balutan acara Malam Penganugerahan dan dihadiri oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Joni Asadoma, pejabat Wali Kota Kupang, George Hajo, dan pejabat pemerintah lainnya, serta sejumlah tamu undangan. Sebanyak 37 peserta lomba yang terdiri dari sejumlah gereja ikut memamerkan replika pohon Natal terbaiknya. Tak mau kalah, terdapat 35 partisipan yang terdiri dari sejumlah bank di Kota Kupang, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, Dewan Masjid Indonesia, Komunitas Tuli Kota Kupang, Polda NTT, dan Polres Kupang Kota. Dalam malam penganugerahan lomba hias pohon Natal tersebut, keluar sebagai juara pertama yaitu Gereja Gemit Sion Oepura, disusul Gemit Exodus Oeleta Penkase sebagai juara kedua dan Gemit Kefas OETT sebagai juara ketiga. Sementara juara Harapan 1 hingga Harapan 3 berturut-turut adalah Gemit Koinonia Kuanino, Gemit Bethesda Maulava, dan Gemit Shalom Air Nona. Sebagai juara favorit online dan offline adalah Gereja Immanuel Beumopu dan Gereja Paulus Baki Niki-Niki.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT yang juga merupakan Ketua Umum Iasman Sakoe, Irjen Pol Joni Asadoma menyampaikan, lomba tersebut dilatar belakangi oleh keresahannya melihat semarak perayaan Natal di Kota Kupang yang kian redup. Sehingga perlu ada terobosan baru dalam meramaikan Natal, yaitu salah satunya dengan mengadakan lomba hias pohon Natal. Saya melihat akhir-akhir ini, beberapa tahun lalu, bahwa semarak Natal itu semakin lama semakin redup di Kota Kupang. Memang Kupang ini lebih meriah ketika kita merayakan Paskah. Itu meriahnya luar biasa. Itu bagus, tidak masalah. Tapi Natal pun harus kita rayakan karena tidak ada Paskah tanpa Natal. Dan Natal ini sudah menjadi suatu tradisi kehidupan umat Kristiani di seluruh dunia untuk dirayakan secara meriah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Irjen Pol Joni Asadoma menambahkan perlombaan tersebut juga sebagai wujud mempererat keharmonisan dan kerukunan umat beragama serta memperkenalkan entitas Nusa Tenggara Timur yang berbudaya, di mana pohon Natal dibalut dengan nuansa etnis yang ada di seluruh NTT. Debbie Sue Kristodapo, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, ornamen Natal menjadi perhatian para umat untuk mengabadikan momen spesial di hari perayaan Natal yang diselenggarakan setahun sekali. Ornamen Natal ini menjadi spot foto menarik bagi umat di Gereja Stella Maris Danga, Kabupaten Nagekeo. Inilah salah satu pojok spot foto Natal yang disiapkan oleh orang muda Katolik Paroki Stella Maris Danga, Nagekeo. Terlihat sederhana, namun menarik untuk dijadikan latar saat hendak berfoto. Karena dihiasi dengan berbagai pernak-pernik bernuansa Natal. Tempat ini menjadi buruan sejumlah umat Katolik untuk mengabadikan momen spesial di hari Natal. Terlihat bukan saja orang muda atau kaum milenial, tetapi juga dimanfaatkan para orang tua. Dengan menggunakan handphone, mereka melakukan pemotretan dan selfie, baik sendiri maupun bersama pasangan dan juga keluarga. Salah seorang warga, Neci Cewa, mengatakan nuansa Natal harus diabadikan dengan berfoto untuk dijadikan kenang-kenangan kelak. Nuansa Natal tentu akan berbeda di setiap tahun. Momen Natal tuh momen setahun sekali, jadi perlu mengabadikan momen seperti ini kan, karena jarang gitu. Kebetulan mungkin karena spot foto yang nuansa Natal ada tuh, jadi ya lebih ini apa begitu. Kesan Natalnya tuh dapat. Momen Natal diharapkan dapat bermanfaat bagi umat Katolik dan juga semua manusia untuk saling menghormati dan memupuk rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kebinekaan Indonesia dapat terwujud. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Thalasi Origin, perusahaan industri yang membeli hasil bumi yang diproduksi masyarakat seperti jambu mete yang kemudian diolah menjadi beraneka produk turunan. Selain itu juga memproduksi minyak serai wangi. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilules Kodat mengingatkan kepada Thalasi Origin agar kehadiran Thalasi Origin harus mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur yang lebih sejahtera. Saat ini Thalasi Origin membeli bahan mentah dari masyarakat seperti jambu mete untuk diolah ke jenis produk turunan lainnya. Selain itu, kehadiran Thalasi Origin telah membuka lapangan pekerjaan dengan merekrut ribuan tenaga kerja. Gubernur Victor Bungtilules Kodat saat itu menyentil tata cara bertani kebanyakan masyarakat. Diakui bahwa masih banyak yang bertani dengan menggunakan cara-cara tradisional dan menerapkan pola pertanian ala manusia purba. Kepada semua yang hadir, Gubernur Victor menyebut ada cara bertani modern menggunakan teknologi, yaitu mekanisasi alat-alat pertanian, sehingga bisa mempercepat proses tanam dan panen yang berdampak terhadap ekonomi keluarga. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada kemajuan ketika ada hasil pertanian yang dibeli lalu dijual kembali ke pihak-pihak yang membutuhkan hasil pertanian tersebut. Gubernur mengaku bahwa pada level pertama pergerakan bursa komoditi ini untuk memantau perdagangan dari seluruh komoditi dari pertanian. Pada level kedua naik lagi processing terhadap hasil pertanian.
Jadi tanpa sadar kita hari ini sedang naik level 3 yaitu processing industri. Untuk memulai sesuatu yang besar harus dari yang kecil dan butuh fondasi yang kuat. Diakui kehadirannya bersama Forkopimda semata-mata untuk saling terikat secara moral agar nantinya ke depan pihak-pihak yang bekerja sama lebih bertanggung jawab lagi. Sebuah pemahaman terhadap industri processing yang ada di Nusa Tenggara Timur mulai dari Sumba Barat Daya. Dan kita yakin nanti dengan Pak Ali kita bisa kerjasama. Ini ruang kerjasama untuk menciptakan orang kaya. Dan tentunya Pak Ali sangat senang kalau para bupati mau berinvestasi dan kerjasama model seperti ini. Tidak harus datang dari Pak Ali semuanya. Datang dari teman-teman pengusaha, semua terlibat karena kita bangun bersama. Dalam kehidupan hari ini tidak ada yang menguasai semua. Kehidupan inklusif, berkelanjutan, sustainable dan inklusif. Tidak ada yang tertinggal dan selalu terus-menerus dinikmati. Mulai sekarang sampai selama-lama anak cucu generasi berikut dapat menikmati seluruh kita punya pekerjaan. Gubernur Victor Bung Tilu Leskodat berharap nantinya selain di Kabupaten Sumba Barat Daya, Talasi Origin juga harus hadir di kabupaten lain di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena bahan-bahan produksi yang dibutuhkan oleh Talasi semuanya ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, seperti cengkeh, vanili, kemiri, jahe, serai wangi, semua tersedia di seluruh kabupaten di NTT. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Nah, kita baru mulai, jadi biasanya kan suatu proyek. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Irene Tumelu. Dan saya Revaldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.